semuanya, welcome back to Tatler Indonesia Instagram Live. Thank you banget udah join dan seneng banget akhirnya aku bisa menyapa kalian semua. Dan pada bulan Maret ini Tatler Indonesia merayakan International Women's Day dengan berbagai konten mengenai perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi. Dan hari ini aku akan berbincang dengan seorang aktris kenamaan dan juga penyanyi bersuara merdu, siapa lagi kalau bukan Acha Septriasa. Nah, pada kesempatan kali ini juga Mbak Acha akan berbagi cerita mengenai pengalamannya sebagai seorang ibu, terus perjalanan karirnya di perfilman Indonesia, dan juga pentingnya mendukung partisipasi perempuan di dunia entertainment. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa juga ya, untuk terus stay tune karena topik hari ini itu menarik banget. Oke, kalau gitu kita langsung aja invite Mbak Acha ya ke sini. Oke. Hai Mbak Acha. Hai, Suara aku jelas nggak? jelas, jelas. Hai, apa kabar? Baik, Mbak Acha apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Aku baru aja sampai rumah, jadi habis weekend sama keluarga. Terus aku baru selesai masak buat Bri, jadi agak kena berminyak abis dari dapur kalau But you still look great. Masak Thank apa you. tadi? Aku masak salmon, biasalah masak buat baby aja. Kalau suami aku biar masak sendiri aja karena kan lagi ada sharing nih sama Tatler Lagi. Indonesia. Wah, seru banget. By the way, congratulations on your new film ya, Laila Majnun sama Jun and Copy ya. Aku tuh Iya, udah terima kasih. nonton dan aku suka banget. Terus Oh iya, nangis. iya memang teman-teman yang sharing ke aku lewat direct message di Instagram juga pada bilang wah sedih gitu. Ya seneng banget kalau ngasih impact yang bener-bener bikin apa ya semua proses di film itu menjadi tidak sia-sia karena emosinya tersampaikan. Dan emang bagus banget ceritanya. Aku udah nonton dua-duanya. Terus kebetulan yang Jun and Copy karena aku suka anjing juga, aku nonton sampai dua Oh kali. iya, oh kamu punya anjing di rumah nggak? Enggak punya. Oh Dulu tapi aku kamu punya suka? kucing, tapi aku Oh suka ya. banget Hmm. gitu. Nah, kalau misalnya boleh di-share nih, apa Hmm. sih, Kak, what's your, apa ya, best moment, kayak memorable moment waktu syuting kedua film itu? Memorable moment, yang pasti sih kalau untuk Jun and Kopi dulu, aku tuh Mhm, belum pernah kan beradegan film sama seekor anjing gitu. mhm Jadi mhm. memang rasanya spesial karena somehow kita, uh, aku kira kita bakal ngikutin mood Ya. anjingnya gitu. Ternyata anjing yang sudah dilatih selama 4 bulan tersebut lebih mengetahui isi skrip daripada aku. Jadi mereka bisa dibilang adalah well trained dog and professional dog, uh, bukan pet ya. Jadi memang mereka untuk sebuah film ini dicari lewat di rescue dan Ya. mereka benar-benar anjing yang pintar yang sudah kelihatan gitu dari kebiasaan mereka sebelum di rescue itu mereka sudah dipilih sama dog trainernya dan mereka diimport langsung dari Amerika gitu. Jadi sebelum aku Wah, reading mereka reading sama aku di daerah puncak. ya. Waktu itu readingnya kenapa di puncak karena mereka biasa udaranya yang fresh, Dingin. yang bersih, yang Ya. dingin. Jadi akhirnya mereka ditinggalin di situ selama 2 bulan. Dan di situ aku reading, udah ada blockingnya gitu. Jadi it's very special. Uh, Kayak aku belum pernah mendapatkan role yang memungkinkan untuk aku bisa ngomong sama hewan sedekat Iya, itu iya. gitu. Terus apa ya kalau Laila Majnun karena kan ini adalah syuting yang kita we felt really grateful to uh, finish the shoot literally before the pandemic happens Pandemi. kan. Iya. Jadi kayak ini adalah syuting ke luar negeri sebelum akhirnya Januari kita ada pengumuman kalau di Cina udah ada coronavirus. Jadi Iya. kita travel terakhir syuting
Terus di sana karena Laila Majnun itu kan memang terinspirasi dari kisah yang ditulis oleh filosofer di sana kan, Nizami Ganjavi yang memang udah melahirkan filsuf yang sudah membawa cerita romance itu sebelum Romeo and Juliet. Jadi Yes, iya. kisah itu tuh benar-benar dimuseumkan sama mereka. Terus nama Laila itu sangat populer di sana. Terus mereka itu yang lucunya adalah karena Azerbaijan berbahasanya bahasa Rusia, karena mereka memang di sebelah Rusia ya, maksudnya di bawahnya Rusia letak negaranya, tapi di samping Turki. Jadi masakannya banyak yang halal. Terus mereka kita syuting di depan Laut Kaspia, yaitu sebuah danau yang letaknya itu memisahkan antara Greece, Rusia, sama Turki. Jadi benar-benar multicultural country gitu. Betul. Seru Dan aja aku gitu. suka banget sih, kayak pemandangannya tuh bagus banget, dan aku juga suka banget ceritanya. Terus Ya, bisa main lagi sama Mas Reza Rahardian. iya. Oke. Nah, Kak, aku juga pengen nanya nih, kan now you're living in Australia kan? Nah, Ya. apa sih yang berubah dalam hidup Kak Aca nih, since you moved? Kayak any particular challenges nggak that you faced? Um, yang paling berbeda sekali adalah kebiasaan kita di sini untuk hidup tanpa bantuan siapapun. Maksudnya it's only our family gitu, kayak yang mengoperate, mengakomodate everything gitu, kayak kita do our domestic life in here by ourselves without any assistant gitu kan. Ya, Terus kita juga have to rely by ourselves in terms of schedule gitu kan, jadi kayak emang harus do everything disciplinedly. Terus then we have to really kayak know what's going on, karena people will literally kayak mereka talking with you betul. kayak anywhere gitu, kayak Ya, you can bump into anyone even though you didn't, kayak misalnya kamu nggak kenal mereka tapi kamu kayak itu kebiasaan orang Australia, mereka selalu ngajak ngomong orang di lift, ngajak orang ngomong lagi di cafe, lagi nunggu anak di depan sekolah. Jadi aku kayak ngerasa belonging aja gitu. Mungkin ini tidak seperti Australia yang sekitar 30 tahun lalu atau 20 tahun yang lalu. Sekarang karena Australia atau Sydney especially udah menjadi multicultural world class country yang bener-bener semuanya kan banyak sekali perusahaan multinasional gitu kan di sini gitu. I see. Nah, kan hari ini topik kita adalah tentang motherhood, ya kan? Iya. Nah, kayak I have always adored you nih for your passion in film and also you as a mother, karena aku suka lihat di Instagram Kak Aca sama Bri itu lucu banget. Terus Bri-nya juga pinter banget gitu kan. Nah, tapi kan Makasih. mungkin ya ada sebagai seorang ibu mungkin ya ada kekhawatiran nih terhadap pertumbuhan serta pendidikan anak, dan banyak juga orang yang bilang kalau tinggal di luar negeri tuh nggak baik untuk pertumbuhan anak karena mungkin kultur sama agamanya mungkin berbeda. Nah, kalau dari pandangan Kak Aca sendiri nih terhadap hal tersebut tuh gimana? Kalau menurut aku memang tidak semudah itu mendapatkan pendidikan agama di kota dimanapun kita tinggal, selain di memang kota atau negara tersebut adalah negara Islam ya, yang memang majority Islam, di mana-mana ada masjid, di mana-mana tempat ibadah, kita bebas merayakan hari kebesaran kita. Namun aku sebagai Muslim di sini ada juga masjid aku temui setelah aku udah setahun tinggal. Oh, aku mulai sadar kalau ternyata rumah ibadah juga di sini untuk khusus yang beragama Islam banyak juga gitu. Ya. Dan itu tergantung parentnya juga sih. Maksudnya mereka ingin apa ya, foundationnya apa nih buat anak-anak mereka gitu. Ya. Kalau aku pribadi, aku tidak sama sekali menutup anak aku untuk belajar lebih dulu tentang Tuhan gitu ya. Ya. The essence of kayak pengertian dia untuk bisa mengenal Tuhan itu udah aku perkenalkan dari mulai aku showing them by examples gitu. Kayak misalnya aku sholat setiap hari
dan juga aku berusaha membacakan ayat-ayat sebelum tidur, mau masuk mobil. Jadi itu semuanya adalah kebiasaan gitu. Namun memperkenalkan dia untuk sesuatu, mengekspos dia ke kehidupan yang lebih penting, lebih dari itu, kayak misalnya behavior yang memang maksudnya kan kalau behavior itu kan dasarnya nggak selalu harus apa ya, religion kan. Jadi semuanya itu apa ya, masalah kayak ethical, sopan santun dan lain-lain itu memang aku ngajarin sama dia, selalu contohin sama examples aja. Kadang-kadang aku juga nggak sempurna gitu. Bisa juga aku yang kelepasan gitu. Tapi aku berusaha supaya showing dia berbagai macam culture. Jadi kayak aku aja masukin dia ke international school di sini. Jadi aku masukin dia ke international grammar school dan dia itu masuk ke dalam kelas Japanese gitu. Jadi benar-benar Bridgia dari umur 3,5 tahun dia udah belajar culture yang lain. Terus dia di-expose sama teman-teman yang berbeda culture. Ada orang Itali, ada orang Chinese, ada orang ada orang Prancis, ada orang macam-macam lah di Jerman gitu. Jadi dia udah punya banyak teman-teman dan apa ya, satu hal yang positif ketika kita di dalam satu perusahaan atau satu sekolah, ketika banyak sekali culture, kita bertukar ilmu gitu kan. Jadi kita bisa sharing pengalaman atau way of life atau sesuatu yang interesting gitu antara berbagai macam negara yang bisa kita perkenalkan gitu. Kadang-kadang misalnya kalau dalam satu lembaga sekolah atau perusahaan, kalau semuanya sama gitu culture-nya, jadi kan kita semua nggak kayak ada barometer gitu kan, kayaknya sama aja semuanya. Tapi ketika teman saya dari negara ini mereka cepat kerjanya, kawan saya dari negara ini mereka sopan sekali ya gitu, atau misalnya banyak apa ya, behavior yang akhirnya kita dapat karena multicultural itu gitu. Jadi kayak membuat kita jadi lebih rich lagi gitu kan. Betul. Jadi menurut aku semuanya itu aku benar-benar mengekspos Bri atau mengajar anak aku sesuai dengan bagaimana aku di sini diterima sebagai just people of the world gitu. I'm not from my ethnicity gitu. Jadi kayak aku bukan orang Indonesia, tapi aku adalah orang rantauan yang kebetulan ada di sini dan semuanya di sini hidup berdampingan gitu. I see. Iya sih, aku juga mikirnya kayak gitu karena ketika kita banyak terekspos dengan culture-culture lain, otomatis juga kita menumbuhkan rasa empati dan toleransi tinggi gitu ya. Iya. Oh ya, Kak Aca, sebelumnya rumah aku nih depan musola, jadi kalau ada azan masuk, maaf ya, jadi suaranya akan aku gedein. Iya. Nah, ini masih berbicara tentang motherhood nih, Kak Aca. Kan you are such a young mother juga. Nah, pastinya kalau young mother itu kan ada mungkin beberapa kesempatan besar gitu kan yang terlewati gitu. Misalnya kayak Kak Aca waktu itu di tahun 2018 sempat juga di casting kan untuk film ini ya, Fantastic Beasts. The Crimes of Grindelwald, dan waktu itu kan Kak Aca lagi hamil nih 7 bulan. Nah itu kan kesempatan yang terlewati. Nah kalau Kak Aca sendiri gimana sih perasaannya waktu itu? Waktu itu ini di tengah azan ya. Aku dengeran banget soalnya, aku jadi lumayan ini. Ya nggak apa-apa. Jadi waktu itu sih aku benar-benar ngerasa pasti ada kesempatan yang hilang ya, ada kesempatan yang hilang karena memang itu kesempatan besar banget. Jadi dulu aku berdoanya tuh sama Tuhan, tolong ya Tuhan berikan saya suami atau pendamping yang baik. Terus saya juga mau menikah, tapi saya juga pengen karir saya bisa sampai ke ujung dunia manapun gitu. Akhirnya saya dikasih tiga-tiganya gitu. Saya mau punya anak juga gitu kan. Jadi doa aku ada 3 itu, mau punya suami, mau punya anak, terus mau punya karir sampai ke Hollywood gitu, atau kemana aja lah gitu. Nah tiba-tiba semuanya itu datang bersamaan. Jadi aku menikah, terus nggak lama setelah aku menikah, 9 bulan kemudian aku dikasih seorang anak. Terus pas ketika 2 bulan atau 7 minggu aku mengandung, itu aku casting film itu.
Ya itu adalah film yang sebenarnya aku juga nggak tahu kalau itu bakalan film Iya. Fantastic Beast gitu kan. Tapi ya itu balik lagi ya. Semuanya mungkin adalah apa ya? Aku percaya banget sih kalau di dalam kehidupan ini semuanya udah ada waktunya gitu. Iya. Maybe it wasn't just my timing aja. It's not the right timing. Dan bukan berarti aku jadi nggak bisa mencapai itu gitu. Betul. Kalau misalnya misalnya sekarang sedang dihadapkan sama sesuatu yang lebih apa ya, istilahnya kan di dalam hidup ini pasti kan kita punya priority ya. Nah, waktu itu aku dihadapin sama, priority aku ada suami, ada anak. Walaupun aku pengen banget bisa sampai ke situ, tapi kan bukan aku yang nentuin, ada mereka gitu, casting agency yang nentuin. Aku bahkan udah bilang waktu itu sama casting agency-nya karena mereka udah reconfirm aku berkali-kali, kamu bisa kan ini kira-kira syuting bulan Juli gitu. Dan aku sampai nggak berani bilang karena aku casting dari bulan Februari, tepatnya 28 Januari aku dikontak, bulan Februari aku casting, Maret, April tuh aku udah dikasih tauin kalau lanjut nih gitu. Lanjut terus itu aku dikirimin scene lagi. Terus abis itu aku casting lagi kan. Dan April, Mei, Juni. Walaupun aku waktu itu lagi hamil 4 bulan, tapi aku nggak kelihatan hamilnya. Jadi kayak casting ya casting aja gitu. Maksudnya aku kan juga nggak mikir, masa sih dapet juga nggak mungkin. Karena aku tahu ini film luar negeri, tapi aku nggak taw kalau itu judulnya Fantastic Beasts. Iya. Tapi waktu itu aku udah kayak ada sense of kayaknya I can sense that this movie is going it's gonna be a different movie karena itu benar-benar ada fantasinya, ada karakter yang penyihirnya atau lain-lain gitu kan. Jadi aku kayaknya ini kayaknya bukan film biasa nih gitu. Dan sampai akhirnya pas mereka umumin waktu itu aku bisa lolos, itu tuh aku waktu itu bulan Juni 20-an deh tanggalnya, dan aku harus pergi itu 2 minggu sebelum. Jadi kayak wow, akhirnya aku bilang sama mereka ya aku nggak menyanggupi karena ini aku nggak bilang aku hamil karena aku takut aku mengecewakan mereka. Akhirnya aku bilang boleh nggak, saya professionally ada kontrak nih, saya boleh nggak syutingnya 1 Oktober, karena maksudnya aku waktu itu kan beri due date-nya itu 20 September, tapi aku waktu itu bilang sama mama aku, yaudah deh aku sesar aja deh, aku tentuin anak aku tanggalnya biar sama aku lahirnya 1 September. Jadi Bridget mau disesar tadinya. Terus habis itu aku pikir aku bisa ngurusin badan dalam waktu sebulan kan. Jadi 1 Oktober tuh aku minta sama mereka syutingnya. Ya tapi gimana gitu kan, itu kan film satu collaborative work yang emang nggak bisa dirubah kita sendiri kan. Jadi akhirnya nggak ada nggak ada pilihan lain gitu. I see. Tapi nggak apa-apa, maksud aku ya menurut aku gitu ya, kalaupun itu kesempatan udah ada tapi ternyata terlewati, ya menurut aku itu nggak jadi satu validasi bahwa kita jadi nggak bisa mencapai mimpi kan. Betul. Nggak bisa menggapai. Setelah itu pasti kalau kita berusaha dan kita menerima semua yang terjadi dengan sabar, terus kita juga berikhtiar terus ya, maksudnya kita coba lagi, mungkin di kesempatan yang lebih kecil nggak apa-apa, tapi coba lagi dan terus-terusan belajar, evolve sama zaman, terus juga kita nggak cepet puas, pastinya kita akan dapat kesempatan itu kalau waktunya nanti udah sama lagi gitu ya, udah berhasil. Betul banget. Wah, aku doain nih Kak Aca ya, mungkin setelah pandemi, insya Allah kalau misalnya semua udah berjalan normal. Jadi waktu itu aku memang ada tawaran film yang sebenarnya bukan skala yang besar seperti tadi, tapi aku akhirnya tetap syuting di UK. Jadi aku bulan Agustus tahun lalu 2020 aku berangkat di tengah pandemi, aku syuting film yang lain tapi tetap di UK. Dan menurut aku ya nggak apa-apa kan, ternyata kalau akunya sabar terus positif terus ya, maksudnya kalau ada kesempatan lain ya dihargain. Akhirnya aku berangkat juga tuh, aku syuting juga, kenal sama kru di sana juga, akhirnya aku latihan juga gitu dalam film
bertemakan thriller yang aku juga sebenarnya nggak pernah main film thriller, tapi aku ditempatkan menjadi salah satu pemain, ya itu aku bersyukur aja gitu. Semoga nanti film ini rencananya tayang, tapi streamingnya nggak tahu, belum ditentuin apakah online atau misalnya bisa rilis di bioskop di UK. Ya tapi Ya, paling nggak aku lewat situ dulu gitu. I Mm-mm. see. Wah, looking forward to it ya, Kak Aca. Terus kan ngomong-ngomong nih tentang pandemi ya, udah pasti kan ada beberapa jadwal syuting film yang harus ditunda juga. Terus juga Hmm, bioskop kan juga masih sepi, apa-apa juga sekarang OTT juga kan. Nah, iya. kalau misalnya in your opinion nih Kak Aca, kayak what impact sih is the digital revolution tuh having in Indonesia's film industry gitu, especially sekarang nih during the pandemic. Pastinya sangat impacted banget ya, film industry, ketika nggak hanya film industry, event organizer, terus show semuanya ya, dari apa ya, seni, music, films, semuanya impact banget gitu ya, Mm-mm. impacted banget. Karena memang kita bekerja dengan tim, dan kita tahu kalau persiapan di dalam satu film itu pasti ada berbagai departemen yang ngurusin. Terus film itu rilis juga memperkerjakan teman-teman kita yang bekerja di bioskop juga. Jadi Ya, pastinya terkena dampak. Tapi kan kalau ganti platform itu kan sebenarnya harusnya bisa berjalan berdampingan. Kita kan pikir seperti itu ketika ya, memang pandemi ini belum ada, bisa berjalan berdampingan, bioskop tetap ada dan streaming online pun tetap berjalan, dan itu ya. semua sebenarnya saling mendukung ya, nggak ada yang filmnya tayang di bioskop habis itu jadinya uh, kesempatan untuk orang bisa streaming jadi berkurang, enggak gitu, semua bisa berjalan berdampingan. Tapi karena pandemi, otomatis bioskop kita shutdown dulu sebentar, kita pause dulu, dan akhirnya streaming online, film-film yang mengantri di bioskop yang harusnya 1 tahun itu bisa 130 Gitu. film Ya, lah, ada rilis di bioskop, itu hanya film Indonesianya aja loh 130 film. ya. Film-film luar negerinya belum dihitung. Jadi biasanya kesempatan kita untuk di bioskop itu kalau filmnya misalnya penontonnya tidak ada, mereka bisa turun dalam waktu 5 hari. Jadi Iya, kalau misalnya opening kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu Minggu. Nah, kalau misalnya hari Senin udah turun gitu. Jadi kalau Ya, misalnya adanya streaming online ini, sekarang people kan on demand kan. Semuanya kalau mau nonton, mau beli barang, semuanya itu kita nonton dengan apa pilihan kita, mau kapan aja. ya. There's no such thing as prime time today, ya kan? Iya Betul. nggak sih? Kayak semuanya hilang, kayak semuanya we decide the prime time, ya kan? Betul. Jadi kayak ya menurut aku ini mungkin adalah sesuatu yang harus dilaluin gitu. Kayak misalnya dulu kita beli magazine di bookstore, tapi sekarang kita semua bisa baca lewat online dan lain Fine. sebagainya. Jadi um, proses ini mungkin akan membuat ke bioskop itu menjadi sesuatu yang lebih essential, yang lebih spesial, seperti kita menonton teater di kemudian hari mungkin. Namun saat ini udah banyak kan ajakan nonton ke bioskop kembali di Indonesia, Oh, karena udah ada vaksin, dan itu yang kita harapkan bahwa penonton bisa kembali membantu pemerintah dan juga pekerja film memutarkan roda ekonomi kembali. Jadi akhirnya nonton bioskop sebenarnya hari ini sudah disadari sama masyarakat bahwa tidak, maksudnya kalau kita berani duduk di restoran, masa kita nggak berani ke bioskop? Apalagi kita harus pakai masker terus kan ya. selama sepanjang film. Terus kita juga duduknya social distancing, terus kita menghadap ke layar yang which is adalah nggak berhadap-hadapan, kita hanya menonton ke satu arah gitu. Jadi sebenarnya consider itu bisa jadi lebih aman dibanding kita duduk di restoran gitu. Hmm, Ya mungkin ini adalah awal dari kita semua bisa apa ya, melakukan new normal di bioskop gitu. I see. Iya sih, sometimes I take things for granted juga dulu waktu ada bioskop kan kayak pengennya di rumah nih, pengennya nontonnya online gitu. Sekarang Ya, nggak bisa ke bioskop, kok pengen banget ke bioskop gitu. Karena seru kalau ke bioskop tuh kan sama temen-temen juga. ya. Nah, Kak Aca nih, kalau kita ngomongin karir setelah satu
lebih dari 1 dekade ya sebenarnya Hmm, bekerja di dunia seni peran gitu. iya. How would you like to see Indonesia entertainment industry ini evolve sih Kak, especially for women? Karena kita Oke. masih ada dalam tema International Women's Day nih. Iya, dan kebetulan tanggal 30 Maret besok adalah Hari Film Nasional ya. Jadinya Betul, ini pas topik yang banget seru nih. ya. Jadi ya menurut aku film itu adalah sebuah gambaran bagaimana eh, kita bisa meng-create secara sound and visual bahwa kita sebagai kreator mampu memberikan inspirasi atau misalnya mengulang history atau misalnya Ya, memberikan gambaran dari masa ke masa gitu yang membuat orang bisa learn something new, bisa inspired, bisa learn from the mistakes, bisa reflect on themselves to see a moment of someone in that character, in living character itu yang membuat kita tidak harus merasakan kesulitan mereka secara reality dunia nyata, tapi kita cukup mengerti ceritanya, ya, lalu kita jadi bisa tahu, kayak bisa ngerti gitu, what sort of decision making that we are going to make in next future gitu. Jadi benar-benar menurut aku film itu adalah interpretasi dari sebuah interpretasi kemanusiaan mungkin. Kalau ya, ngomongin tentang people ya, bahwa manusia itu dalam bertindak atau bereaksi mereka bisa uh, banyak pilihannya. Kalau film itu pilihannya satu cerita seperti itu, tapi hidup mm, kamu yang nentuin kan ceritanya gitu. betul. Jadi kalau kamu nonton film, kamu nggak harus merasakan seperti dia, kamu bisa ada masuk ke dalam cerita, tapi kamu bisa nentuin what's next for me gitu. Mhm, Jadi mhm. menurut aku satu pembelajaran kalau kita bisa melihat film dari sudut seperti itu gitu, bahwa film adalah sebuah medium buat kita yang nonton untuk bisa mengerti dan bisa mengerti tentang kehidupan gitu. Film adalah potret kehidupan di mana orang yang menontonnya they're lucky if they can learn from it and they can Betul. inspired from it, and ya seharusnya film seperti itu gitu. I see. Nah kan kita juga nggak bisa memungkiri ya bahwa film itu merupakan sebuah medium yang memegang peranan penting dalam menciptakan perubahan dan juga raising Ya, awareness kan terhadap ya. berbagai isu nih penting yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Nah Mm-mm. setelah bermain di berbagai film nih, seberapa penting sih Kak Aca bagi seorang aktris untuk mendorong keberagaman, toleransi dan juga inklusi dalam industri film nih. Penting sekali dong gitu ya menurut aku, karena menurut aku apa yang dipertontonkan atau kita aktor kadang kita bisa menentukan sebenarnya jenis film apa yang ingin kita bawakan, dan kita Ya, yang apa yang pemikiran di dalam skrip itu mewakili pemikiran kita gitu. Dan film yang menyebarkan diversity itu adalah sesuatu yang sebenarnya memperkaya uh, semua orang yang menontonnya gitu. Dan ketika film film itu bisa lahir nggak hanya langsung jadi gitu, tapi kayak semua core dalam film tersebut semua dipikirin atas dasar apa ya, pemikiran banyak orang dari ya, berbagai stakeholder dan department, and mereka butuh banyak biaya untuk mengeluarkan film ini gitu. Jadi menurut aku penting sekali kalau misalnya film bisa menghadirkan isu-isu penting untuk dunia, yaitu gender equality, terus habis itu selain gender equality apalagi ya, ya toleransi dan women empowerment. Dan aku sangat mendukung women empowerment di film karena sebenarnya sekarang sudah berjalan di Indonesia, bahkan lebih dulu Indonesia tentang yang mengedepankan perempuan perempuan. dibanding negara Ya, manapun ya. Karena memang di Amerika itu ada, ya kan ada juga masih sekarang dibahas tentang isu apa ya, salary equality gitu kan. Tapi di Indonesia aku rasa uh, perempuan sangat berperan penting dalam cerita-cerita film. ya, Seperti yang terakhir kita pernah bikin
filmmaker kita pernah bikin, ada cerita Atira yang sudut pandang perempuan, sudut pandangnya ada perempuan, Kartini, banyak film-film yang saya mainkan memang tokoh utamanya adalah perempuan. Lalu sekarang sudah mulai banyak sutradara perempuan, sudah mulai banyak penulis perempuan, dan pekerja film itu sudah mulai setara antara perempuan dan laki-laki karena banyak penempatan pekerja yang perempuan itu sekarang menempati pekerjaan yang laki-laki gitu. Kayak misalnya soundman di film aku banyak yang perempuan, terus cinematographer-nya banyak yang perempuan sekarang. Jadi itu luar biasa banget ya. Bagaimana lapangan pekerjaan di Indonesia itu lingkungan yang benar-benar kreatif yang membuat sebenarnya apa ya, proses toleransi dan saling menghargai dan gender equality itu benar-benar nyata dan diterapkan gitu. Betul banget. Nah, kan kalau misalnya aku kirim nih pertanyaan ke Kak Aca nih kemarin kan ada award winning actress nih dari Egypt sama dari Arab region gitu ya, namanya Hen Sabri. Dia pernah bilang kalau don't get into film for the fame or gitu kan, do it to change the society. Nah, pastinya kan sebagai seorang public figure gitu kan, your life will always be under the spotlight gitu. Tapi how do you make sure sih that you will be a great role for those young women who would like to follow your path gitu into the industry? Itu benar banget sih, bahwa ketika apa yang kita lihat atau purpose kita hanya sebatas sesuatu yang misalnya yang nggak long last ya, kayak misalnya fame. Of course you gonna be famous and it's just the effect gitu kan, it's just the effect. Tapi kalau misalnya kita mikir bahwa goal kita untuk menjadi terkenal, sekarang ada social media, you can just be viral within 15 minutes gitu. Just to put some nice or interesting or kayak konten yang lucu-lucu gitu. Tapi menurut aku, ketika aku sebagai filmmaker, aku pengen proses aku itu dilihat dari teman-teman, especially young women. Aku pengen bahwa di dalam karir aku tuh semuanya tuh adalah sebuah proses belajar yang semuanya itu penuh dengan kesalahan-kesalahan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan apa ya, kayak proses mengenal, dari nggak tahu menjadi tahu, dari nggak kenal menjadi kenal, jadi nggak paham menjadi paham. Dan menurut aku lebih mending seperti itu gitu. Ketika kita selalu menjadi orang yang tidak tahu dan kita sadar kita nggak tahu, itu adalah penting gitu. Dan aku pengen sebenarnya teman-teman yang mendengarkan ini gitu, atau mungkin yang lagi sedang mencapai passionnya atau goalnya, pengen mencapai cita-cita yang sudah mereka impikan, menurut aku sih jangan pernah berhenti untuk believe kalau apa yang kamu perjuangkan ini tuh, walaupun sekarang kamu lagi belum ada hasilnya, nggak kelihatan kan, nggak kelihatan. Kita kan berjuang tapi kita nggak tahu, kita seperti menghadap ke sana, kita menuju ke sana pandangannya, kita rasa itu adalah sesuatu yang positif, bisa kita gapai, tapi sebenarnya kita belum ada di situ gitu. Tapi gimana, in order to believe in that, you have to stay, tetap, ini klise sih ya, tapi sebenarnya you have to believe and you have to keep on dreaming and do what you love. Karena dari situ kita akan, dan apa ya, bener banget tuh katanya Jeff Bezos ya, kalau kita harus kayak day one mentality itu bener banget. Karena menurut aku, ketika job datang sama aku, tapi kalau aku tidak menggapai atau nggak menjalankan job itu dengan sungguh-sungguh seperti hari pertama aku bekerja, ketika aku belum dapat semua ini gitu, ketika aku belum direcognize sama orang-orang, ketika film aku belum ada di platform sebesar Netflix, aku mungkin akan kayak nerima job ya kayak gini, oke, ya biasa aja gitu. Tapi ketika aku menghargai betul-betul itu kesempatan, seperti baru hari pertama aku bekerja,
itu pasti kan aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh karena aku merasa loh kenapa kesempatan ini bisa datang kepada saya gitu. Kan masih banyak teman-teman yang lain di luar sana yang mungkin pengen kesempatan ini. Tapi ketika kita udah tahu di mana kita berada, kita tuh lebih suka menilai itu sebagai sesuatu yang simple atau yang nggak patut dihargain gitu. Nah menurut aku anak-anak muda atau teman-teman yang ingin menggapai mimpi harus bisa menyadari bahwa kalian itu semua sama kesempatannya. Tapi bagaimana how you react with that opportunity. Kalau misalnya kamu bisa menggapai apa ya opportunity yang sama orang yang lain dengan waktu yang sama, tapi kamu react to the opportunity lebih cepat, lebih sungguh-sungguh, terus kamu follow up, terus kamu nggak cepat puas, terus kamu work as your first day, gitu, you have that mentality all the time, you're gonna be big. Gitu. Dan kesempatan yang besar datang ke kamu, tapi kamu harus udah prepare, akhirnya kamu pas kesempatan itu datang, it's just kamu bisa langsung ke sana gitu, ke tempat yang kamu pengenin, dan ketemu sama orang-orang yang lebih hebat lagi gitu. Ya, jadi, gitu sih. Kenapa? Oh, ya, aku lagi mikir tapi aku tadi mau bilang kalau sebenarnya kuncinya itu adalah consistency dan our willingness to catch that opportunities gitu loh. Iya, benar. Iya, karena memang kalau kita persistent and kita punya resilient ya, kita punya mental yang nggak cepet puas. Kalau jatuh juga nggak terlalu lama meratapi kenapa seperti ini gitu. Jadi menurut aku itu penting banget sih untuk mulai besok. Kalau kamu sekarang lagi kayak biasa aja sama kerjaan kamu gitu, kayak ngerasa kayaknya I'm not moving forward ya, kenapa ya? Kamu tanya ke diri kamu, why gitu. Alasannya, kenapa kamu mau? Kenapa kamu in the first place mau kerjaan ini? Kenapa kamu jalanin? Itu kan pasti ada alasannya kan. Jadi kamu tetap punya mental itu ketika kamu melakukannya gitu. Wow, Kak Aca, I learned a lot today. Nah, okay, to the next question nih, kan tadi aku seperti yang tadi aku bilang ya, kita juga sedang bulan Maret itu kan adalah bulan dimana kita merayakan nih para perempuan hebat nih di dunia ini kan. Nah, terus aku juga mau nanya juga sih, kalau dari pengalaman Kak Aca nih di dunia industri perfilman Indonesia, kayak what are ways sih in which female actress can contribute to the film industry, dan how can the industry create spaces to celebrate their voices and their work? I think personally for my field as a filmmaker in film industry, we have to have the power to have a voice to create the story about ourselves, and we have to work hand in hand together as a team, and we have to inspire, and we have to have like wadah untuk bersama-sama saling sharing gitu ya, tentang apapun ilmu. Kalau misalnya kita merasa kita harus belajar lagi, ya kita coba cari sesuatu yang baru gitu. Tapi ketika kita udah dapet, kita sharing ke teman-teman yang lain supaya nantinya itu bisa benefiting someone else, supaya mereka juga bisa melangkah bersama-sama kita gitu. Jadi menurut aku semoga nantinya akan ada banyak kelas-kelas film, akan ada banyak kelas-kelas online. Kayak aku aja sekarang aku lagi ikutan kelas di Sydney, aku lagi dapat beasiswa buat ikutan acting, screen acting sama ya jadi sama Meisner program. Jadi aku belajar lagi dari awal, dari nol. Jadi kenapa aku pengen belajar dari nol? Karena aku ngerasa tempat aku belajar kan di film ya, dan sekarang aku lagi profesi aku memang pemain film gitu. Dan kalau misalnya aku lagi sedang tidak bisa ke Jakarta untuk membuat film, aku harus tetap berpikir, aku harus tetap bekerja, aku harus tetap ada di lingkungan itu. Jadi akhirnya ya aku menerima beasiswa itu, walaupun mulanya harus dari grade yang awal. Tapi ya menurut aku at least I can meet
all the people, some people yang have the same passion with me. Terus akhirnya aku jadi belajar dari nol lagi, jadi aku tahu, oh ternyata gue masih harus belajar ini, oh ternyata apa yang gue tahu itu belum lengkap gitu. Ternyata ketika aku berakting sama teman-teman yang multi cultural background, ternyata aku masih kurang, ternyata aku sebenarnya nggak kurang banget, jadi aku bisa kembali melihat barometer aku sebenarnya sampai mana gitu. Ya menurut aku ya kelas-kelas itu penting gitu. Jadi aku percaya banget kalau yang namanya education itu harus benar-benar digaungkan di seluruh dunia dimanapun, karena memang karena itu adalah foundation yang utama banget ya. Kalau misalnya kita punya the people is very well educated, mereka jadi bisa menerima apa ya, sirkulasi media dengan baik, nggak gampang diprovokasi. Terus mereka juga punya apa ya, mereka menjalani tata tertib dengan baik. Terus mereka juga purpose in life-nya tuh jadi lebih lebar gitu, nggak hanya cuman pengen jadi orang sukses, tapi mereka juga pengen punya social responsibility to sharing with other people, and the world gonna be big gitu, and the society gonna be rich gitu. Ya, aku juga sih Kak, kayak I always believe that the education tuh is the root for everything gitu loh. Dan kalau misalnya di dalam hidup kita punya tujuan gak cuma sukses tapi bisa berguna buat orang lain, it will be a better thing for this world gitu. Iya. Nah, Exactly. oke. Kita kan tadi udah ngomong-ngomong tentang film nih. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang your career journey. And I'm sure juga aku hari ini nggak akan ngomongin perjalanan ke Aca dari awal sampai sekarang, karena mungkin orang-orang juga udah bisa lihat nih di internet ya kan. Tapi aku pengen tanya aja sih kayak, who's your biggest inspiration sih Kak in this industry? Aku suka banyak director ya, karena aku memang dulu sempat ambil sekolah film waktu itu. Majornya sebenarnya di mass communication, tapi aku ngambil film and journalism. Jadi aku sangat suka director-director yang aku pernah tahu, yang aku nonton filmnya juga, dan aku banyak nonton behind the scene. Kalau sekarang aku lagi nontonin semua behind the scene filmnya Clint Eastwood, karena dia adalah aktor yang dia juga ada storyteller yang baik. Dia mendirect filmnya sendiri, dan dia bahkan sering membuat film yang mengantarkan teman-temannya mendapatkan Oscar. Yang menurut aku orang yang bisa mendorong keberhasilan seseorang itu lebih gila aja impactnya daripada orang yang menang sendirian. Jadi ya dia one of my favorites. Terus aku suka banget Christian Bale untuk peran aktor laki-laki. Aku untuk yang perempuannya aku suka Cate Blanchett. Bukan berarti dia adalah dari Australia, tapi aku memang suka sama dia dari dulu. But she's a good actress. Yeah, she's such a good actress. And aku diajarin sama salah satu guru untuk aku les acting besok ini. Salah satu guru aku adalah seangkatan Cate Blanchett waktu belajar di sini, namanya Billy Milonis. Dia itu adalah satu profesor lah sama Cate Blanchett di National Institute of Dramatic Arts di Australia. Jadi wow, kayak itu dua orang yang benar-benar inspirasi aku banget ketika aku berakting. I see. And Kak, with all the experiences nih under your belt gitu kan, will you say that you are satisfied with all your journey so far? Doesn't mean that I not satisfied gitu ya. Aku bilang aku nggak puas emang. Tapi maksudnya doesn't mean that I'm not grateful. Aku senang aku ada di tahap seperti ini. Ketika aku harus kayak punya dua negara tempat aku di mana aku bekerja sekarang, masih di Jakarta, dan aku punya family di Sydney di Australia. Aku menikmati semua itu. Tapi maksudnya aku nggak puas karena masa sih maksudnya you not
came this far to only be this far gitu. Kalau misalnya ada quote to quote Iya, dari iya. Pinterest gitu misalnya, kayak nggak hanya sampai sini aja, masa sih lu udah came this far tapi sebenarnya lu nggak sampai sini aja gitu. Mhm. Ada lagi ke depannya yang bisa diraih gitu, yang mungkin nanti perjalanannya nggak harus fulfill your satisfaction, tapi just you gonna listen berbagai macam apa ya, inspirasi atau orang-orang yang lain yang bisa membuat diri lo lebih wise atau wise dalam berkarya gitu. Iya, Ketika kita bisa wise dalam berkarya, ya kita jadi lebih terbuka, jadi lebih open minded kan. Ya menurut aku betul. penting sih. Jadi aku nggak puas sih. Menurut aku nggak puas. Wow, oke. Aku juga mau nanya nih, what are some of the things that you would like to improve sih, Kak? Hmm. Belajar dari banyak banget director, terus teman-teman sesama aktris juga, gitu. Hmm, menurut aku tuh sekarang lagi kerjain, aku menjadi salah satu apa ya, aku lagi diajak sama salah satu PH di Indonesia, production house di Indonesia untuk developing one of the story that I wrote. I create this Mhm. story. It's a thriller movie. I actually pitch 3 stories to this production house, tapi yang dipilih adalah cuma satu. Dan Mhm. aku nggak nyangka-nyangka ternyata yang dipilih story-nya adalah thriller gitu. Berarti kan aku punya jiwa-jiwa menyeramkan gitu. Karena aku bisa nulis story thriller movie gitu. Ya aku lagi, maksudnya yang perlu aku improve itu ya. Aku tuh kan tahu sebagai aktor aku hanya dikasih sebuah skrip, tapi di balik buat skrip itu kan aku nggak pernah tahu bahwa prosesnya tuh panjang. Betul. Jadi ternyata untuk melahirkan satu skrip film aja tuh, jadi aku lebih menghargai sekarang. Kalau dulu aku sebagai pemain kayak baca skrip, ini kok kalimatnya gini ya, aku suka ganti ya kalimatnya, kayaknya kurang ini gitu. Enak aja, ini skripnya buat udah lama, bisa 2 tahun. Jadi aku sekarang lebih menghargai gitu proses pembuatan sebuah film. Apalagi aku di sini diberikan kesempatan menjadi salah satu produsernya. Jadi aku tahu market film itu seperti apa. Jadi aku tahu apa ya, the essence of the film, not just about entertainment gitu. Mhm. Tapi itu adalah sounding apa ya, banyak hal ya kayak tadi kamu bilang, banyak isu-isu di dunia ini yang penting, atau bahkan values yang kita share di dalam sebuah audio visual ini gitu. Mhm. Jadi ya itu, aku lagi pengen improve diri aku banyak ke belakang layar, dan juga kalau untuk karir, I just open for any opportunities to work with other people from around the world gitu. Aku pengen lebih lebih mengenal lagi industri di negara lain, termasuk di Australia sebenarnya. I see. Nah, Kak Aca, kan kalau misalnya sekarang ya banyak banget nih aktris pendatang baru dan aktor pendatang baru yang mereka tuh juga punya apa ya, memiliki talenta-talenta yang hebat gitu. Dan Hmm. kita juga tahu kalau entertainment industry ini kan very kompetitif gitu Hmm. kan. Kalau dari Kak Aca sendiri kayak how do you remain relevancy and how do you keep up with all the challenges and all the changes gitu? Hmm. How do I keep up? I think I don't have a formula really. Kayak aku nggak bisa mikir. Tapi menurut aku salah satunya adalah kita tetap bersungguh-sungguh dalam dalam Itu ya. menjalankan beban pekerjaan itu sendiri gitu. Mhm. Kalau misalnya kita bersungguh-sungguh dan kita mau willing to give our best shot, menurut aku nggak akan bisa orang yang seperti itu hilang gitu Betul. aja gitu. Walaupun pastinya ada pergantian regenerasi gitu. Mhm. Di dalam masa ke masa kita udah mulai berubah wajah, berubah bentuk tubuh, dan itu sesuatu yang dituntut di dalam entertainment industry. Tapi menurut aku lihat contoh banyak sekali kan di Indonesia juga yang bertahan lama, dan mereka justru malah ya sekarang harus kolaboratif ya. Jadi Iya, ketika kamu betul. collab sama orang,
Dan ketika kamu lebih banyak mau mendengar, belajar, dan sharing ilmu pengetahuan sama yang lain, sama yang muda-muda, jadi kamu akhirnya jadi lebih bisa mengikuti zaman dan relevant, stay relevant gitu. Ya, menurut aku itu. I see. Betul banget sih, karena aku sempat juga lihat wawancara gitu di YouTube. Kalau dia Hmm. bilang tuh sekarang kalau misalnya jadi aktor, apalagi yang udah senior gitu kan, Hmm. kalau kita nggak bisa keep up dengan perkembangan zaman dengan berkolaborasi, itu Hmm. kita akan tertinggal gitu. Iya, Karena jadi kita jangan mengkotak-kotakan diri, oke gue senior dan lo junior dan kita nggak bisa ini nih nggak bisa kerjasama jadi bertukar. satu gitu, bertukar Iya, gitu kan. Jadi kayak menurut aku kolaborasi itu adalah salah satu one of elemen the yang paling keys. penting juga Ya, sih. Iya, ya, betul banget. Ini aku punya dua pertanyaan lagi untuk Kak Aca nih. iya, Is there any character atau film genre nih yang you've always wanted to play tapi belum punya kesempatan nih? iya. Ada. I really wanted to play one of the villain in superhero Hmm. movies, or I want to play as petinju. Karena dulu sempat ada skrip petinju masuk ke aku, tapi entah kenapa, Hmm. mungkin karena budget atau dan lain sebagainya, filmnya nggak jadi dibuat gitu. Aku pengen banget kayak main film jadi seorang petinju atau journey uh, seorang banyak lah ya public figure, artis atau Mhm. misalnya apa ya athletes yang from zero to hero yang seru gitu ceritanya karena yang menurut aku slice of life seperti itu yang kaya akan drama kan dan range of actingnya tuh bisa banyak gitu. Diverse banget. Hmm. I see. Oke, last question untuk Kak Aca nih. Mm-mm. What's next for Aca Septriasa nih? Any new projects? Terus kayak how do you want to see yourself in the next 5 years? How do I want to see myself in the next 5 years? I want to be seen as apa ya? Aku pengen lebih aktif lagi menjadi filmmaker di belakang layar karena emang aku baru sadar kalau itu adalah passion aku dari mulai aku Ya. kuliah. Terus aku pengen producing this thriller movie yang aku lagi develop skripnya. Lalu in the next 5 years, maybe you can see me in some of international movies. Aku selalu berdoa sih untuk Kak Aca karena aku juga ngikutin banget dari awal Kak Aca tuh main film My Heart ya kan sampai sekarang Makasih. tuh kayak I've seen that you grow up a lot terus develop so much jadi kayak I cannot wait to Thank you watch. so much. Thank you juga untuk viewers kita hari ini yang udah nonton. Ada yang dari Malaysia tadi, aku lihat Oh, ada yeah. dari Bandung. All your Thank fans. you. Thank you banget. Thank you For banget. having me, Oke, Tadler Indonesia. Kak Aca, ya ampun, apa ya, happy weekend. Salam buat Have a Bri nice juga. weekend as well. Nanti aku salamin buat Bri. Oke, thank you Kak Aca. Thank See you. you next time. Bye. Bye-bye. See you.